Halo, saya Sumarpung. Selamat datang di channel Halim 2020. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba melihat dengan lebih jelas apa itu yang dimaksud dengan Corporate Sales Management. Sekarang, mari kita coba lihat definisi dari Sales Management. Kebetulan, di sini ada satu definisi dari American Marketing Association. Menurut mereka, sales management adalah planning, direction, dan control dari personal selling. Definisi tersebut cocok untuk perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori B2C atau Business to Consumer, yaitu perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan langsung kepada consumer. Dalam perusahaan-perusahaan B2C, grup sales pada umumnya berada di bawah grup marketing. Secara otomatis, sales management menjadi bagian dari marketing management. Perusahaan B2C tentu familiar dengan consumer buying journey, yaitu tahap-tahap yang dilalui oleh consumer dalam proses pembelian suatu produk. Nah, di sini ada consumer buying journey menurut McKinsey. Kalau dilihat, pertama kali consumer mempunyai awareness akan sesuatu yang dia inginkan. Timbul niat untuk membeli. Kemudian dia mengumpulkan berbagai informasi supaya lebih familiar dengan apa yang ingin dia beli tersebut. Setelah itu, dia melakukan consideration, yaitu memilih-milih dan membanding-bandingkan, mungkin antar brand. Setelah dia mempunyai keputusan, baru dia melakukan tahap pembelian atau purchase. Nah, yang ingin saya highlight di sini, semua tahap-tahapan ini dilakukan sendiri dan langsung oleh consumer tersebut, seorang diri. Jadi, it's a single decision maker. Atau kita sebutnya individual decision maker. Dalam hal ini, mungkin juga pembeliannya adalah berupa impulse purchase, yaitu tidak ada budget, tidak ada planning sebelumnya. Begitu dia melihat sesuatu yang menarik, dia langsung melakukan proses pembelian walaupun tidak ada planning sebelumnya. Untuk perusahaan B2B, ada definisi lain dari sales management yang mungkin lebih pas. Mereka mendefinisikan sales management sebagai proses mendevelop sales force, mengkoordinir sales operation, mengimplementasikan sales metodologi dengan tujuan untuk secara konsisten mencapai sales target. Pada perusahaan-perusahaan B2B, tim sales adalah ujung tombak perusahaan dalam membawa revenue. Mereka berperan penting dalam perusahaan, sehingga pada umumnya mereka tidak berada di bawah marketing. Di sini ada contoh struktur organisasi dari suatu perusahaan, di mana tim sales berada dalam satu grup sendiri, bisa disebut sebagai enterprise group. Lalu, tim marketing juga mempunyai grup sendiri, bisa disebut sebagai marketing group. Nah, otomatis, tim sales mempunyai sales management sendiri. Marketing mempunyai marketing management sendiri, dan sales management bukan bagian dari marketing management. Dan di sini saya ingin meng-highlight sesuatu yang disebut enterprise marketing. Mungkin Anda pernah mendengar istilah tersebut. Lalu, mengapa dalam struktur ini enterprise marketing berada di bawah team sales atau enterprise group? Well, enterprise marketing adalah marketing untuk corporate clients. Jadi, mereka mempunyai fungsi dan function yang very spesifik khusus untuk enterprise client.
sehingga mereka lebih dekat dengan tim sales dibandingkan dengan tim marketing. Itulah sebabnya mengapa pada umumnya enterprise marketing berada di bawah grup sales. Kita sudah melihat definisi dari sales management. Sekarang ada istilah corporate sales management. Ada kata corporate di depannya. Apa bedanya? Well, basically, corporate sales management adalah sales management di B2B space, yaitu sales management pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang B2B selling. Ada perbedaan yang signifikan di sini antara perusahaan B2B dan B2C. Perusahaan B2B, customer-nya adalah corporate clients. Sedangkan perusahaan B2C, customer-nya adalah consumer. Yang berbeda adalah decision maker-nya. Kalau consumer, decision maker-nya adalah consumer dia sendiri. Satu orang. Dia melakukan proses pembelian sendiri. Semua tahap-tahap dia decide sendiri. Sedangkan pada corporate clients, decision making-nya bukan sendiri, tapi dilakukan oleh satu tim. Makanya disebut juga team decision making. Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita lihat corporate clients buying journey. Ini adalah corporate clients buying journey menurut McKinsey. Kalau dilihat, proses pembelian oleh corporate clients secara garis besar ada 4 tahap. Prosesnya dimulai ketika perusahaan mempunyai kebutuhan internal. Disebut tahap problem identification. Kemudian mereka mencoba mencari solusi dari kebutuhan tersebut. Setelah itu mereka membangun satu requirement list dari solusi tersebut. Requirements ini akan digunakan pada tahap berikutnya untuk memilih vendor atau supplier. Nah, setelah ketemu supplier yang cocok dan dapat mensupply solusi yang mereka butuhkan, barulah terjadi purchase. Di sini yang saya mau highlight adalah bahwa corporate clients ketika memulai proses pembelian, mereka pasti sudah punya budget sebelumnya. Dengan kata lain, sudah ada planning sebelumnya. Nah, ini tentu sangat berbeda dengan perusahaan B2C, di mana si consumer-nya waktu melakukan pembelian mungkin tidak ada planning sebelumnya berupa impulse purchase. Jadi si consumer-nya begitu melihat sesuatu yang dia tertarik, langsung melakukan pembelian, mungkin tidak ada planning dan juga mungkin tidak ada budgetnya sebelumnya. Hal ini tidak mungkin terjadi pada corporate clients. Ketika corporate clients memulai proses pembelian, pasti sudah ada budgetnya. Kalaupun budgetnya kurang atau mungkin keperluannya sangat mendesak dan belum ada budgetnya, mereka mengambil budget dari pos lain atau dari alokasi lain. Jadi dengan kata lain, yang perlu Anda ingat sebagai sales adalah ketika corporate clients memulai proses pembelian, mereka pasti sudah ada budgetnya. Tujuan dari corporate sales management sangat jelas, sangat spesifik, yaitu to grow revenue secara sistematis. Maksudnya sistematis di sini adalah controllable dan juga repeatable. Nah, ini tentu goal yang sangat menarik bagi semua perusahaan. Nah, untuk itu tentu banyak perusahaan yang berusaha mengimplementasikan corporate sales management. Walaupun level maturity-nya bervariasi dari yang baru mulai sampai yang sudah advance. Sekarang mari kita lihat lebih dalam dan lebih detail tentang corporate sales management itu sendiri. Corporate sales management
dapat dilihat sebagai suatu engine yang di dalamnya ada komponen-komponen people, komponen proses, komponen supporting system, dan juga komponen planning dan lainnya. Nah, kalau dilihat komponen-komponen people diperlukan untuk pembentukan sales force. Dimulai dengan proses hiring sales people. Kemudian setelah di-hire, mereka diberi training untuk closing the gap kalau ada skill-skill yang belum pas. Kemudian mereka dibantu dengan coaching. Nah, setelah terbentuk sales force, mereka dibekali dengan sales process dan metodologi. Untuk apa? Untuk melakukan account planning, jadi untuk membuat satu account plan dari setiap klien yang mereka engage. Atau kalau mereka mendapat assignment satu territory, mereka membuat territory plan. Kemudian mereka juga membuat sales pipeline, membuat sales forecast, membuat sales target. Nah, semua ini tentu dibantu oleh sales process dan metodologi yang telah mereka pelajarin sebelumnya di awal implementasi corporate sales management. Nah, waktu membuat ini, mereka dibantu dengan supporting system. Komponen-komponen supporting system seperti daily sales activities, CRM, dan juga sales metric. Kalau Anda lihat komponennya cukup banyak kan? Tapi jangan khawatir, kita akan bahas semua ini satu persatu setiap komponen secara lebih dalam dan lebih detail di episode-episode berikutnya. Lalu, bagaimana kondisi the new normal mempengaruhi corporate selling atau mempengaruhi corporate sales management? Kalau kita lihat, kondisi the new normal memerlukan social distancing atau menjaga jarak. Nah, jadi isunya adalah bagaimana kita bisa tetap mengengage clients sambil menjaga jarak. Tentu solusinya adalah dengan menggunakan teknologi seperti misalnya online tools. Lalu apakah artinya engine-nya perlu diganti atau berubah? Jawabannya tidak. Engine-nya tetap sama, tapi komponen-komponen di dalam engine yang activity-nya memerlukan face-to-face engagement, tentunya pelaksananya perlu ada adjustment. Jadi, kalau kita lihat lagi corporate sales management engine dan komponen-komponennya, semua masih tetap diperlukan dan masih relevan di dalam kondisi the new normal. Sebagai kesimpulan, corporate sales management mengenable growing revenue secara sistematis, yaitu dengan mempunyai planning, mempunyai engine untuk mengeksekut planning tersebut, dan juga mengukur dan memanage pelaksanaan atau execution dari planning tersebut. Kondisi the new normal masih tetap memerlukan engine yang sama. Saya justru merasa bahwa dalam kondisi the new normal, sales management menjadi lebih penting peranannya. Selain itu, pada perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan kecil, mereka merasa corporate sales management terlalu kompleks untuk diimplement, memerlukan effort dan waktu yang panjang. Padahal, corporate sales management dapat diimplementasikan secara bertahap. Istilahnya dapat dimulai dengan light engine. Di episode berikutnya, kita akan membahas suatu pertanyaan yang penting. Apakah semua perusahaan membutuhkan corporate sales management? Mari kita lihat di episode berikutnya.
See you next time.